Bab 441, Ekspedisi Berburu Jiwa. Segalanya berubah, dan suasana hati Bai Xiaochun membaik. Mempertimbangkan itu, dia sekarang merasakan penampilan publik, dan tidak hanya di Sky Quarter Rainbow. Dia pergi ke distrik pelangi lain juga, dan pujian yang dia terima membuatnya merasa cukup senang. Dari apa yang dia tahu, dia hampir mencapai puncak kehidupan. Dengan menjentikkan jari, Bai Xiaochun mengurangi Starry Sky Dao Polarity Superstars menjadi abu. Sakit kepala, imposter Night Creep, mengapa aku pikir aku sangat luar biasa? Sebelum meninggalkan gua keabadiannya, dia akan selalu mengeluarkan cermin tembaga untuk memeriksa dirinya sendiri, dan ketika dia dalam suasana hati yang baik, dia akan selalu mengajukan pertanyaan yang sama tentang peniru Night Creep. Adapun Night Creep peniru, setiap kali dia mendengar pertanyaan itu, dia merasa seolah-olah dia dipenuhi dengan bulu merinding. Namun, dia masih akan tersenyum dan memutar otak untuk membuat kata-kata pujian yang baru untuk menyenangkan Bai Xiaochun. Kura-kura kecil itu sepertinya selalu sibuk, dan tidak pernah keluar sekalipun untuk mengatakan sesuatu yang sarkastik. Dengan demikian, Bai Xiaochun merasa lebih baik dari sebelumnya berada di sini di Sekte Polaritas Langit Berbintang. Sayangnya, hal-hal baik tidak pernah bertahan selamanya. Setengah bulan berlalu, dan Dekrit Darmik turun dari Pelangi Dewa. Itu terjadi suatu pagi ketika Bai Xiaochun muncul dari guanya yang abadi dengan semangat yang sangat tinggi. Dia memandangi laut yang jauh, merasakan angin sepoi-sepoi membelai wajahnya, dan mengambil napas dalam-dalam. Menepuk-nepuk tasnya, dia menghasilkan cermin tembaga. Bersihkan tenggorokannya, dia berkata, "Hai Night Sis, ayo, jelaskan kepadaku mengapa Lord Bai dipuji kemanapun dia pergi." Tentu saja, dia sedang bersiap-siap untuk berjalan-jalan menerima pujian dan pujian. Imposter Night Creep hampir menangis. Selama setengah bulan terakhir, ia telah menggesek bagian bawah laras dalam usahanya untuk menghasilkan materi baru. Dan keberadaannya sekarang adalah siksaan yang membuat hidup hampir tak tertahankan. "Tuan, tolong lepaskan aku," dia merendahkan diri. Bai Xiaochun tidak terlalu senang dengan reaksinya. Melotot, dia baru saja akan menanggapi ketika, tiba-tiba, gemuruh-gemuruh memenuhi udara, menyebabkan semuanya bergetar. Warna-warna menyala di langit, dan angin menjerit menendang. Semua pelangi bergetar, termasuk pelangi Deva dan Myriad Star Rainbow. Semua orang dari dewa hingga murid kondensasi Ki benar-benar terguncang, dan tidak peduli apa yang mereka lakukan saat ini, memandang ke atas dengan ekspresi berkedip. Terkejut, Bai Xiaochun hampir menjatuhkan cermin tembaga ketika dia melihat ke atas ke langit, keheranan dan kebingungan bermain di wajahnya. Apa yang sedang terjadi? Beberapa saat kemudian, suara kuno yang sangat bermartabat dan bergema keluar dari pelangi dewa untuk mengisi seluruh Starry Sky Dao Polarity Sect. Dekrit Kekaisaran Heavenspan telah dikeluarkan, dan ekspedisi pencarian jiwa akan dimulai. Dalam 1 bulan, Starry Sky Battleship akan berlayar menuju Wildlands. Petik 2. Setiap kata yang diucapkan oleh suara kuno itu hampir tampak seperti hukum alam, yang menyebabkan semua ciptaan dipenuhi dengan suara gemuruh, dan semua hati terguncang. Adapun Bai Xiaochun, dia tidak yakin persis apa yang dibicarakan suara itu. Lagi pula, dia baru saja masuk 10 besar Starry Sky Dao Polarity Superstars, dan tidak memiliki pemahaman yang sangat lengkap tentang bagaimana hal-hal bekerja untuk kelompok itu. Namun, seperti untuk semua orang yang berada di 100 teratas, mereka tidak bisa menahan kegembiraan setelah mendengar pengumuman tersebut. Ekspedisi pencarian jiwa akhirnya akan terjadi. Setelah percobaan ini dengan api, aku pasti akan bisa melangkah ke tahap Naschen Soul. Hahaha, aku sudah menunggu hari ini untuk waktu yang lama sekarang. Di Starry Quarter Rainbow, di atas puncak gunung yang ditutupi dengan api tak berujung, adalah pemegang tempat ketiga Chen Yuesan, yang bangkit. Rambut panjangnya berputar-putar di sekitarnya saat matanya menyala karena gairah. Perburuan jiwa. Di Polarity Quarter Rainbow, tempat kedua heretik, salah satu superstar top di sekte itu, bertempur melawan sejumlah jiwa pendendam di dasar sumur yang dalam. Tiba-tiba, sebuah getaran melewatinya, dan matanya mulai bersinar karena kegembiraan. Itu akhirnya terjadi, ya. Baiklah, Zhao Tianjiao, sekarang kita akhirnya bisa melihat di antara kita yang akan mendapatkan jiwa dewa, dan kemudian melangkah ke tahap Naschen Soul. Pasti akan menjadi aku. Ketika gelombang keheranan menyapu sekte polaritas langit berbintang langit, di suatu tempat di luar sekte, di pegunungan yang tampaknya tak berujung, seorang pemuda berjalan di bawah pohon. Dia tinggi dan ramping,
dengan ekspresi yang sangat dingin, dan pedang besar diikat ke punggungnya. Bau darah mengelilinginya saat dia berjalan, seolah dia telah membantai banyak musuh dalam perjalanannya. Yang mengejutkan, dia memegang kepala di tangannya. Itu adalah kepala seorang lelaki tua, ekspresinya berputar dengan kejam, dan memancarkan aura yang menunjukkan tingkat kultivasinya ketika dia masih hidup, tahap Naschen Soul. Ketika pemuda itu berjalan melalui pohon-pohon, dia tiba-tiba berhenti di tempat dan mengeluarkan slip giok dari tasnya. Setelah melihat informasi di slip, matanya bersinar dengan tatapan yang begitu cerah dan korosif sehingga tanaman dan vegetasi di sekitarnya mulai layu dan mati. Jadi, ekspedisi berburu jiwa yang telah aku tunggu akhirnya terjadi. Tatapan pemuda itu meningkat, dan efek destruktif pada tanaman dan vegetasi menyebar. Dalam sekejap mata, semua yang ada di seluruh area 3000 meter mati menjadi mati. Pria muda ini tidak lain adalah pemegang tempat pertama di antara Starry Sky Dao Polarity Superstars, Zhao Tianjiao. Setelah berita tentang ekspedisi berburu jiwa turun dari Pelangi Dewa, pemimpin sekte dengan cepat mengirimkan sejumlah perintah, seperti halnya para penguasa puncak dari 4 distrik Pelangi. Segala macam informasi mulai menyebar melalui sekte, sampai semua orang bergelora dengan gosip. Setelah mendengar beberapa pembicaraan, Bai Xiaochun masih tidak sepenuhnya yakin tentang semua detail, dan dengan cepat memanggil Su Baochai. Segera setelah dia melangkah ke gua abadi Bai Xiaochun, dia berkata, "Patriark Junior, ini adalah sesuatu yang besar. Sangat besar." "Baiklah," kata Bai Xiaochun dengan gugup, "cepat dan jelaskan apa ekspedisi berburu jiwa ini." Kedengarannya sangat bersemangat, Su Baochai berkata, "Patriark Junior, aku sudah mendapatkan semua informasi. Ekspedisi pencarian jiwa pada dasarnya adalah keberuntungan bagi semua pembudidaya formasi inti yang bersiap untuk melangkah ke tahap Naschen Soul." "Hah?" kata Bai Xiaochun, tampak terkejut. Nasib baik, berdasarkan beberapa informasi yang ia dengar, ekspedisi pencarian jiwa, meskipun tidak seperti hukuman mati, jelas sangat berbahaya. "Itu benar," Su Baochai melanjutkan. "Aku baru saja mendengarnya sendiri. Jika kamu ingin menerobos dari formasi inti ke tahap Naschen Soul, kamu harus melakukannya dengan salah satu dari 3 cara. Pertama adalah dengan menggunakan Naschen Soul Pill, yang merupakan metode Vanatier. Metode kedua adalah dengan menggunakan 5 elemen Deva Beast Soul, yang merupakan metode Earthier. Terakhir adalah yang paling legendaris dari semuanya, metode surga tingkat, di mana kamu menggunakan jiwa Deva 5 elemen. Namun, metode terakhir itu hampir mustahil. Jika kamu tetap di dalam sekte, bahkan mencapai tahap Naschen Soul tingkat bumi cukup sulit. Bagaimanapun, jiwa dewa binatang sama langka dengan jiwa dewa. Namun, semuanya berbeda di Wildlands. Seharusnya, ada sebuah sungai di Wildlands yang mirip dengan sungai Heavenspan. Perbedaannya adalah itu adalah sungai yang tidak bisa dilihat oleh yang hidup. Itu adalah sungai bawah laut, sebuah jalan yang dilalui semua jiwa dari seluruh dunia setelah mati. Karena itu, jiwa jauh lebih umum di Wildlands. Faktanya, mereka ada di mana-mana. Dalam jumlah jiwa yang benar-benar tak terhitung, dimungkinkan untuk menemukan, tidak hanya jiwa dewa binatang, tetapi juga jiwa dewa. Dan itulah mengapa tempat itu adalah tempat terbaik untuk keberuntungan bagi para pembudidaya formasi inti. Dari tingkat kegembiraan Su Baochai saat dia berbicara, jelas bahwa dia akan melompat pada kesempatan untuk memenuhi syarat untuk pergi ke Wildlands. "The Wildlands," kata Bai Xiaochun. Yang benar adalah bahwa Bai Xiaochun tahu sedikit lebih banyak tentang Wildlands daripada yang dilakukan Su Baochai. Dan hal pertama yang muncul dalam pikiran ini adalah bahwa ada sesuatu yang aneh dengan uji coba ini dengan api. Jelas tidak sesederhana kedengarannya. Lagi pula, tidak ada jiwa di Wildlands, ada juga pembudidaya. Ekspedisi pencarian jiwa ini akan terjadi di Wildlands. Kapal perang kuno itu akan berlayar melintasi Laut Heavenspan menuju jalan lain yang mengarah ke Wildlands. Su Baochai menunjuk ke kapal perang besar yang misterius di puncak air terjun. Bai Xiaochun menatap kapal itu. Dan terguncang ketika dia mengingat sesuatu yang dikatakan Chen Manyao ketika dia mencoba meyakinkannya untuk membiarkan dia bergabung dengan kelompok pelindung daunnya. Dia telah menyebutkan kapal ini, dan Bai Xiaochun sekarang menyadari bahwa dia pasti tahu tentang ekspedisi pencarian jiwa ini. Satu-satunya orang yang memenuhi syarat untuk pergi ke Wildlands dalam uji coba selama 10 tahun dengan api ini adalah orang-orang terkenal di antara Starry Sky Dao Polarity Superstars.
Selamat, Patriark Junior. Sulit untuk mengatakan dengan pasti, tetapi ketika kamu kembali, kamu mungkin akan menjadi pembudidaya Naschen Soul. Tujuan akhir dari percobaan dengan api adalah untuk mendapatkan jiwa dewa. Siapapun yang melakukannya dapat membawanya kembali ke sekte dan menukarnya dengan satu set lengkap 5 elemen jiwa makhluk buas. Bahkan jika kamu tidak bisa mendapatkan jiwa Deva, dan hanya mendapatkan satu jiwa Dewa Deva, kamu masih bisa membawanya kembali ke sekte dan menukarnya dengan pil Naschen Soul yang berharga.